nanti mencetin ini. Itu rekam ya, kalau ini streaming. Udah ini. Ya sih nggak usah, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Yakin. Cek. Nanti di rekam ya. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man taraka tariqan yaltamisu fihi lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah meringankan langkah kaki kita menuju masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, mari kita haturkan salawat serta salam kita senantiasa kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ketika kita menuntut ilmu sebagaimana dengan sabdanya yang telah saya lafazkan, barang siapa yang menuntutnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Semoga dengan langkah kita menuju ke masjid ini menuntut ilmu dapat menjadi kita yang bilang akan capai dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyempatkan hadir dalam agenda kita kajian umum yang bertemakan menuju negeri yang beriman dan bertakwa, diambil dari surat Al-A'raf surat 7 ayat 96. Terkhusus kepada Ketua Umum Babinda sudah membersami kita di sini, kepada Pak Materi yang insyaallah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian di sini juga ada Ketua Umum Bukan Salam, Deden, alhamdulillah, serta teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya kajian ini dapat turut serta menguatkan langkah-langkah kita dalam menyusun agenda dakwah ke depannya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, untuk memulai agenda kita pada sore hari ini, mari kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah tilawatul Quran yang akan dilakukan oleh Akhina Khairil. Dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga terkhusus yang membaca akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan yang mendengarkan juga akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk pada agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum UKM Salam, sedikit informasi bahwasannya agenda kita pada sore hari ini terlaksana atas jasa dari kawan-kawan dari tim K3I UKM Salam. Semoga teman-teman bisa mengikuti rangkaian agenda kita pada sore hari ini dengan lancar. Kemudian mari kita sambut dengan takbir sambutan dari Ketua Umum UKM Salam kepada KDD Gusti Laksana. Dipersilakan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Joko Imam Saputra selaku pemateri pada pengajian pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum UKM Bapinda Akhina Ridho beserta jajaran segenap pengurus UKM Bapinda. Yang saya hormati segenap pengurus UKM Salam dan yang saya sayangi dan teman-teman yang saya sayangi karena Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan bersyukur hanya pada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam dan iman, sehingga pada sore hari ini kita dapat bermujahadah di majelis ilmu yang insyaallah semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridhonya. Salawat serta salam marilah kita maksudkan pada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa diistiqomahkan menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan
menjalankan perintahnya sehingga kita semua mendapat syafaatnya di akhir kiamat. Ya teman-teman, saya mewakili dari teman-teman UKM Salam banyak-banyak berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bisa menghadiri dan menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk bisa hadir di pengajian rutin yang diadakan oleh bidang K3I UKM Salam. Semoga kekompakan ini, kesolidan ini senantiasa kita jaga agar majelis-majelis ilmu yang rutin diadakan senantiasa pun bisa terjaga dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan harapannya teman-teman nanti ketika materi disampaikan oleh pemateri, teman-teman bisa menyimak, memahami dan dimengerti dengan baik, sehingga selepas dari majelis ini teman-teman ada hasil yang dibawa, ada bekal, ada ilmu yang dibawa untuk dibawa pulang, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga ilmu yang didapat adalah ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadikan diri kita adalah manusia yang sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ifamilah, Afan, kalau sekiranya mungkin dari sarana dan prasarana yang kami sediakan dari segala pengurus kami salam kurang berkenan, dan Afan, jika mungkin ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan dalam agenda pada sore hari ini, saya mewakili teman-teman semua mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapannya kalaupun ada koreksian atau ada evaluasi mohon disampaikan, karena supaya bisa menjadikan itu suatu perbaikan untuk kedepannya dan untuk agenda kedepannya supaya lebih baik lagi. Mungkin itu dari Anda untuk menyingkat waktu. Setelah ini mari kita dengarkan dengan sama dan kita perhatikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Mungkin itu dari Anda. Akhirul kalam billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Didin yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sampailah kita pada agenda yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari Ustaz Joko Imam Saputra. Silakan teman-teman semua dikeluarkan ATK-nya supaya ketika nanti benar kata Kak Didin, ketika keluar nanti supaya ada sesuatu hal yang bisa kita dapat pada sehari-hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama Joko Imam Saputra, sarjana tafsir hadis, tempat tanggal lahir Kota Bumi tanggal 25 Juli, tahunnya kosong. Silakan teman-teman nilai sendiri berapa ya. Soalnya di sini kosong, saya tidak berani menyebutkan. Alamat di Jalan Panglima Polim, Kompleks PPR Darul Mustafa. Nomor telepon jika ada yang ingin mencatat 0813 7985 6099. Saya ulangi 0813 7983 6099. Hal yang paling disukai, yang pertama silaturahmi, kedua pulang kampung, yang ketiga adalah hidup biografi. Masya Allah. Pendidikan SD Negeri 2 Kota Bumi, SMP Negeri 1 Kota Bumi, SMA Negeri 2 Kota Bumi, dan perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung. Pengalaman organisasi pernah menjabat sebagai kaderisasi UKM Salam, sebagai kaderisasi UKM Babinda, dan sebagai komisi B di Puskomda.
pekerjaan atau aktivitas saat ini sedang menempuh pasca sarjana di UIN Lampung dan mengabdi di Pondok Darul Mustafa. Pesan untuk peserta, minta restu pada orang tua. Nah, jadi pesan untuk peserta berkaitan mungkin dengan hal yang disukai di atas tadi, yaitu pulang kampung. Jadi jangan jadikan pulang kampung itu sebagai hal yang langsung saja kita sambut materi kita yang sangat luar biasa. Kita sambut dengan takbir pada Ustaz Joko Imam Saputra. Silakan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ayatullah, rahimahullah, rahimahullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih memberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita dicatat sebagai yang memberikan, dicatat sebagai bukti bahwa kita hidup di dunia ini memang kita kan yakin ya, hakikat tentang kehidupan kita di dunia kan hidup yang hanya sesaat saja, sebentar saja. Maka hidup yang sebentar itu kata ulama apa? Yang paling utama adalah kita berbicara masalah iman. Bagaimana kamu ya hari ini? Kiramu berapa juz? Sholatmu di mana? Silaturahmi di mana? Kalau ambil sabil aku seperti orang yang mampir sholat saja, seperti orang yang mampir saja. Nah, misalkan lagi ini ada yang berbeda kan mana? Traveling ke Turki misalnya. Insyaallah. Amin. Amin. Makan dulu kak. Makan dulu ya. Nah, itu sebentar aja, tapi kita akan berlama-lama di sana. Nah, kita akan kembali lagi. Nah, itulah ibarat di dunia. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita seumatnya selalu setiap saat merindukan kasih sayang, merindukan berjumpa kepada Rasulullah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini adalah salah satu bentuk bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah yang hadir 70.000. Ya, ini yang nampak segini, tapi yang nampak luar biasa banyaknya. Jadi kan yang nampak itu kan malaikat dan setan. Ya. Kalau malaikat itu kan identik dengan yang kanan-kanan, kalau yang setan kiri-kiri. Coba yang kiri. Jadi insya Allah di sini ada golongan setan dengan golongan malaikat dan manusia yang saling menyembah. Mudah-mudahan teman-teman yang ikhwan yang lagi studi ataupun yang lagi masuk UIN dilancarkan studinya. Amin. Yang sudah semester tua disegerakan, dimudahkan skripsinya, diluaskan rezekinya, dan segera. Begitupun yang putri, yang akhwat, yang baru semester baru, jangan ragu tanya-tanya kepada kelasnya, kakak tingkatnya untuk bagaimana strategi di kampus, belajar seperti apa, studinya lancar, organisasinya lancar.
tentu majikannya nggak ingin dong budaknya ini bisa bersama Rasulullah gitu ya. Suatu saat ini budak Yahudi ini majikannya ini adalah Yahudi, wanita Yahudi itu. Lalu kemudian Ka'ab bin Al-Awwad ini ketika sedang mengikuti Rasulullah, sedang ikut kajiannya, didapatilah ketika itu langsung Ka'ab ini diseret keluar, kemudian sampai di rumah itu dia letakkan bara api, kemudian ditindih di atas saja. Kemudian itu diletakkan di atasnya sampai darah itu keluar dari tubuhnya, lalu kemudian sampai memadamkan bara api. Lalu kemudian sampailah pada masa kejayaan Umar bin Khattab ketika disampaikan mana pembunuh itu, kemudian diberitahu bahwasanya diberi tunjuk, kasih tahu sahabatnya, sahabat menangis gitu. Nah itulah bentuk pengorbanan sahabat. Nah kalau kita tanya seperti apa pengorbanan kita untuk Islam gitu ya, untuk agama, nah, mungkin kita belum ada apa-apanya ya. Wafillah sampai jam berapa? Sudah selesai. Ya, kemarin dihubungi ada jadi untuk menyampaikan apa, memberikan suplemen diskusi lah kita sama-sama untuk kita berpikir tentang iman, untuk berpikir tentang takwa, untuk berpikir tentang bagaimana kita hakikat kehidupan ini menuju negeri yang beriman dan bertakwa dalam surat Al-A'raf ayat 96. Di sini ini bukan ini aja dikajian aja. Boleh teman-teman kalau membuka Qurannya, nah nanti bisa dibaca di sini. Sebelum ke ayatnya, kita harus mengetahui dulu hakikat daripada manusia ya. Bagaimana ciptaan manusia, tanggung jawab manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah", sampai terakhir, sampailah pada ayat qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khilafah ataupun pemimpin di dunia ini adalah manusia ya Allah, sedangkan mereka itu membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kerusak kemudian menumpahkan darah. Ini adalah dasar manusia. Ingat ya, dasar manusia. Lalu selanjutnya adalah kalla inna lil insana la yatgha. Nah, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Yang kedua, apa tadi? Menumpahkan darah, buat kerusakan, gitu ya. Lalu melampaui batas. 3. Lalu ada lagi tuh manusia toh memiliki nafsu. Inna nafsala amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengarahkan kepada perbuatan yang merusak. Kecuali nafsu yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nafsu yang telah diberkahi apa? Misalkan menikah itu boleh kan? Ya boleh kalau ada calonnya, boleh. Nah boleh. Nah ukuran boleh itu karena nafsu yang telah diberkahi dengan apa tadi? Dengan akar ya misalkan. Ya juga bukan misalkan, tapi dengan akar gitu ya. Nah masuk rumah, kalau kita memiliki adab sesama muslim dikecilin. Nah, kita nggak boleh ketika kita bertamu lebih dari salam 3 kali. Assalamualaikum, dan jawab assalamualaikum, dan jawab. Yang ketiga assalamualaikum, dan jawab. Kita wajib untuk meninggalkan rumah itu. Kalau kita masih salam, maka kita kurang adab. Ya. Dan kemudian biasanya kan ada pintunya buka sedikit lah, jendelanya buka sedikit lah. Kita isi
Rampas ya. Tapi gak apa-apa kalau udah dia ikhlas, dia kita juga biasa seperti itu temannya. Nah, ini adalah hakikat manusia, melampaui batas, kemudian dibuat kerusakan. Tapi dari keempat ini ternyata manusia juga ada yang taat, ada yang seperti malaikat, ada yang menjalankan ketakwaan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, problemnya adalah sekarang zaman sudah berubah, gitu ya. Kalau kita tadi nggak sengaja nggak sebutkan tanggal lahirnya, karena kita nggak jauh beda kan umurnya, masih 20-an, sama ya, 20-an. Nah, kalau zaman kita SMP atau SMA dulu ya, mungkin kalau lihat ibu-ibu pegang HP gitu ya, mungkin dia pegang HP-nya, nah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu sekarang pegang HP-nya gimana? Itu pegang HP-nya, karena zaman sudah berubah. Sekarang yang suka selfie itu Iwan apa Ahmad? Ahmad selfie ya. Ya, Ahmad. Apalagi ya Iwan. Lebih suka. Jadi perbedaannya itu sebenarnya cuma Mas sama Di. Biasanya yang Iwan itu suka melihat, ya. Yang Ahmad suka dilihat. Ya. Yang bapak suka menggoda. Nah, yang ibu-ibu suka menggoda. Hakikatnya, ya. Nafsunya seperti itu. Kalau dulu menyimpan foto itu biasanya kalau punya istri ya, mungkin ayah kita dulu ya, menyimpan foto suaminya, istrinya biasanya di dompet. Kalau sekarang nih di HP. Kenapa di HP? Ya karena pulang kerja sampai banyak masalah anak, masalah kerja, yang dari HP hilang masalahnya. Karena dia melihat masalah yang lebih besar yang Menambah masalah. Nafsunya seperti itu, tidak masalah walaupun justru. Nah, maka kuncinya adalah teman semuanya kuatkan akidah kita, kuatkan akidah kita. Problemnya lagi di Indonesia misalkan terjadi gempa bumi yang di Lombok. Kita doakan ya sebentar saudara-saudara kita di Lombok yang mudah-mudahan dia bersabar dalam musibah ini. Bila ada musibah kemudian saudara-saudara kita yang terjadi gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan sebagainya itu terjadi gitu ya, di Indonesia yang 87% itu muslim. Kalau penduduk Indonesia 67 juta, 87 nya 207 juta ya sekitar. Nah, muslim di negeri yang muslim kok masih banyak musibah ya? Katanya kan seperti itu. Kondisi geografisnya oke, nggak jadi masalah gitu enggak. Kalau panas nggak terlalu panas, kalau dingin nggak terlalu dingin. Apakah kita mendengar mungkin ya kaum Nabi Ad, Nabi Nuh gitu ya, yang dakwahnya selama 950 tahun. Namun yang beriman cuma berapa? Dia keluarganya ada 60 orang aja, 80 orang. Dakwahnya 900 tahun. Luar biasa. Nah, ini adalah problem yang kita hadapi, atau problem yang dahulu lagi
lesbian, seksual ya. Sekarang ada nggak? Ada. Makanya untuk semuanya harus pintar kalau masuk ke dewan perjuangkan tentang jalan-jalan Islam, jangan sampai mereka menghalalkan hal tersebut. Kemudian kaumnya Nabi Syuaib ini dalam hal apa? Maksiatnya suka mencuri timbangan. Sekarang ada nggak di pasar-pasar mungkin ya? Pasti banyak mengurangi timbangan, mengurangi timbangan. Kemudian kaumnya Firaun terkenal dengan ini gak ada sebenarnya yang Tuhan kecuali Firaun. Karena dia itu beliau ya. Karena Firaun itu nggak pernah sakit, jadi makanya dia sampai mengaku Tuhan. Dan kan sakit gigi, sakit flu dia nggak pernah. Dia saking dia merasa bahwa dia itu memang Tuhan, nggak pernah sakit. Tingginya 5 kali lipat, jadi gagah tinggi. Makanya semuanya mengira bahwa percaya dengan Firaun. Kemudian kaum Sabah terkenal dengan kemakmurannya, ya. Tongkat jadi tanaman, ya kan, tongkat buah yang sudah tinggal bijinya, tinggal langsung masih jadi buah, ya. Saking suburnya kaum Sabah. Lalu Allah timpahkan rata dengan tanah akibat ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan suatu pola ya, pola bagaimana Allah menghancurkan kaum terdahulu. Kalau pola ini kita lakukan atau ada pada hari ini, misalkan masuk di Indonesia, maka kita akan mengalami seperti kaum tersebut. Ditimpakan musibah banjir tadi kan, angin kencang, kemudian ditimpakan musibah tanah longsor dan sebagainya. Ini kan pola dari Allah, peringatan. Kaum terdahulu ditimpakan musibah karena kufur, ingkar, tidak bertakwa sama Allah. Bisa jadi ini adalah pola yang telah diulang kita tapi tidak sadari. Nah, maka bantuan yang paling utama itu materi penting untuk saudara kita di Lombok, ya. Tapi yang paling penting adalah bantuan keimanan, menguatkan mereka dengan keimanan, kembali sama Allah, gitu, ya. Ingat pada Allah, gitu. Karena rawan kalau mereka tidak memiliki apa-apa, bisa ditawari sesuatu barang, menggantikan akidahnya. Nah, itu. Maka yang paling penting. Baik, kita tadi sudah membahas problem ya. Lalu kita masuk kepada ayatnya. Bisa membuka. Bacakan ininya. Sudah jalan lain. Penulisnya dua Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Al-Hakim. Buru dan boleh tulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan jika sekiranya penduduk negeri-negeri amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barakatin minas samaa'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa akhadnahum bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka. Jadi di sini walau anna ahlal qura adalah mukadzibin, yang mendustakan. Jadi siapa yang mendustakan? Tadi cerita ini kan ada masalah. Kalau masalah itu bukan tafsir keterkaitan ya. Ada masalah ayat-ayat, masalah Al-Quran dengan hadis, gitu.
tadi kaum yang sudah dijelaskan tadi, kaum Ad, kaum Thamud, ya, Firaun itu mendustakan tidak tahu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wattaqau dan bertakwa, al-kufru wal mu'asir tidak kafir dan bermaksiat. Artinya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafatahna, pasti Allah akan melimpahkan bitakfifi wa tasydid. Ya, di sini keterangannya bitakfifi wa tasydid itu adalah memudah-mudahkan urusan agama. Misalkan kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita mudah-mudahkan antara masih azan gitu ya. Nah, kalau udah komat gitu, paling masih azan. Oh, ini biasanya satu juz dia baca sama. Nah, ini adalah memudah-mudahkan. Wa tasydid itu memberatkan. Maksudnya agama itu kan mudah. Ada itu sahabat yang sampai saking cintanya sama Rasulullah, saya itu cinta sama engkau ya. Maka saya itu akan mengikuti melebihi engkau. Engkau kan tidur, saya tidak tidur gitu ya. Bukan berbuka, saya tidak berbuka gitu ya. Maka kata Rasulullah, bukan seperti itu caranya. Tapi saya tidur, maka bukanlah tidur. Saya berbuka, maka bukanlah berbuka. Nah, tidak memberatkan. Alaihi barakatun minas sama, maka akan diturunkan keberkahan dari langit, yaitu berupa hujan, wal ardh, dan dari bumi, yaitu berupa tumbuhan. Walakin kadzdzabun, tapi mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Fa akhadnahum, maka kami siksa. Aqablahum, dan kami hukum mereka bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka. Di sini jelas sekali bahwa mengandung beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah syarat untuk menjadi negeri yang diberkahi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu yang kita kenal. Adalah yang pertama dari apa? Amanu wa taqau, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ini adalah yang pertama. Kesimpulan selanjutnya adalah jika mendustakan, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bencana alam, mungkin ini juga bisa teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya iman itu seperti apa? Al-imanu aqdu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa 'amalun bi akram. Jadi keyakinan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, lalu diamalkan dengan perbuatan. Tidak bisa dia beriman tapi tidak melakukan sholat. Adanya seperti apa? Jika Umar bin Khattab, ya, kemudian takwa. Takwa adalah bagaimana ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Ubay bin Ka'ab tentang takwa, kemudian Ubay menjawab, pernahkah
dan lain sebagainya. Masih banyak pertanyaan ke kita. Sama kalau orang tua tadi bijak pulang kampung, bukan berarti suka pulang kampung, tapi kalau pulang kampung itu bermanfaat. Mau ibu bapak ya, kita terus diperbarui gitu ya. Jangan sampai putus walaupun sudah sampai di sini. Di sini ada yang asli sini benar aku. Berarti ada. Nikmatnya pulang kampung banyak yang namanya puasa pulang kampung. Nah, kita restu karena mengapa? Ketika orang tua itu sudah memberikan restunya, itu acara resepsi lancar. Apa bukannya? Jadi intinya orang tua. Kalau kita saat di hari ini adalah jangan mau misalkan ada generasi apa sekarang generasi TikTok gitu ya, apa lagi itu ya seperti itulah. Aku lagi di sama Iqbal gitu ya, gitu. Nah itu kan apa faedahnya apa? Orang jomblo lihat tahu isi pun bisa nangis dia. Lah mengapa nangis? Tahu aja isinya, masa hati nggak ada isinya. Tapi kalau orang yang soleh maka diisi dengan berzikir, berpuasa, lakukan ibadah sunnah. Nah itu adalah bentuk pertanyaan kita. Kemudian orang Islam jalan di tempat soal teknologi ya. Kemudian Islam dikriminalisasi ya. Kemudian apakah ayat ini kan konteksnya tadi ayat tentang negeri yang beriman dan bertakwa. Sedangkan di Indonesia ini kan bukan mayoritas muslim ya. Ada sekitar 27% bukan muslim. Nah itu apakah di Indonesia bisa berlaku? Ya bisa berlaku ayat ini. Contohnya apa? Di Andalusia, kemudian di Madinah, banyak orang Kristen, orang Nasrani di sana yang hidup berdampingan dengan Islam. Rasulullah tidak menghancurkan tempat ibadahnya. Artinya ayat ini sangat mungkin. Kebanyakan dari kita itu memang sebagai kita ini sebagai objek atau subjek sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir, melihat kondisinya, subjek itu kan sebenarnya yang kita bisa menentukan gitu ya. Sedangkan objek itu ya misalkan Jerman, yang kita sebagai objek. Kalau misalkan teman-teman pernah mengukur meja ada meteran, apakah meja yang menyesuaikan meteran atau meteran yang menyesuaikan meja? Meteran yang menyesuaikan meja. Kalau meja yang menyesuaikan meteran, potong. Atau kita mengukur di badan, harus menyesuaikan saya, dipotong ini ya, meteran. Gak bisa. Nah itu sama. Kita harus menjadi subjek untuk zaman ini. Ya. Ada demam apa sekarang? Kayak tadi ya, bawah dan sebagainya. Itu kan sebenarnya objek-objek kecil gitu ya. Nah kita ini sebagai subjek jangan ikut objek dong. Gitu. Kita harus menjadi subjek. Subjeknya adalah hal bayan linnas wa hudan wa mu'izatan lil muttaqin. Al-Qur'an ya, Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk. Nah, ini adalah subjek yang kita harus jujur. Nah, baru kita masuk ke ayatnya. Tadi belum ya. Menuju negeri yang beriman dan bertakwa. Dalam ayat ini, poin pertama adalah perbaikan generasi muda atau masyarakat yang beriman.
bersurvei bahwasanya generasi muda kita itu sama respondennya itu 4.500 ya, remaja, dan 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film Cinta Benar. Kemudian 93% pernah pacaran melebihi batas. Pacaran yang melebihi batas ya, nggak boleh. Kemudian 62 remaja SMP ya sudah pernah gitu. Dan ini adalah data dari Komnas Anak, gitu ya, perlindungan anak. Nah ini kan data deh. Berarti kita mencapai ketakwaan apa untuk mencapai negeri yang diidamkan dalam surat Al-A'raf ini masih jauh dong berarti. Nah, berarti tugas kita belajar semua di kampus ini belajar semuanya, itu ya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu 18 tahun sudah menjadi khalifah, gitu ya. Kita 18 tahun di mana? Begini. Lagi diajar di kantin. Khalifah di kelas. Ya. Kemudian juga di awal 8 tahun hafal Quran, kemudian menjadi gubernur di Yaman pada saat itu, kalau kita sekarang kenal Yaman. Kemudian banyak sekali sahabat-sahabat yang usianya masih muda, lalu dia menjabat sebagai kepala negara, gitu ya. Salahuddin Al-Ayyubi yang kita kenal bahwasanya pada usianya yang masih 23 tahun dengan keberanian pernah melawan tentara salib, ya. Yang kita tahu bahwa ini tak pernah bisa dikalahkan tentara salib, tetapi Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukannya telah bisa merampas Baitul Maqdis, bukan merampas, mengambil ya, karena pernah kita dijajah, mereka diambil. Nah, ini adalah bentuk perjuangan seorang pemuda 23 tahun. 23 tahun kakak yang masih 20 masih sama ya. Bahkan kalau kita di Indonesia, Bung Soekarno itu umurnya berapa dia jadi presiden? 40 tahun sudah menjadi komandan, sudah menjadi kepala negara, gitu ya. Panglima besar Jenderal Sudirman juga pada usia 29 tahun. Muhammad Nasir 41 tahun menjadi Perdana Menteri. Banyak sekali. Lalu bagaimana sih menyadarkan pemuda atau masyarakat tadi yang masih jauh? Misalkan masyarakat yang enggan untuk bertakwa dan beriman. Caranya gampang, kalau kita mau takwa dengan mereka. Ittaqillah. Maka boleh bertakwa. Tapi ajak mereka makan. Makannya di mana? Di teras masjid. Ntar ada yang ngajar, ngajar nih sholat dulu ya. Gitu. Nah, itu adalah penguatan rupiah. Sering-sering mengajak mereka ke masjid. Misalnya masjid Nabawi. Gak perlu kita mengajak mereka kajian, ikutin dari tausiah. Gak perlu, mungkin dia apa itu? Nah, kalau di pesantren dulu mungkin dia udah pernah dan sebagainya. Tapi ajakin aja dia makan sekarang di Silver Queen panjang kan, tapi rela kan diri lagi. Ya, itu kan ada beberapa orang. Insya Allah itu akan menang, gitu ya. Saya walaupun hidup saya pahit, ketika kata itu dulu ngasih Silver Queen, rasa manisnya sampai sekarang. Sehingga dia datang lagi ke masjid mencari kakak itu. Mana kakak itu? Oh, kakak itu udah almarhum, meninggalkan kebaikan. Ya, seperti itu. Misalkan sering ajak ke masjid ya. Kalau mungkin nggak orang-orang tua gitu ya, itu juga ajak ke masjid, gitu ya. Kemudian lalu bagaimana menyadarkannya juga, kita bergaul dengan mereka, gitu ya. Mengajak mereka dan mengajar mereka.
wa tasydid, yakni aktif memudahkan agama. Nah, seperti tadi yang dikatakan bahwasanya yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, seperti orang liberal yang agamanya agama sama-sama, kita boleh ikut ke tempat ibadah mereka. Nah, ini kan seolah-olah di Islam sangat memudahkan, jadi bebas saja gitu. Iya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian di sajadah wa tasydid, yakni maksudnya tidak tasydid, nanti tidak memberatkan. Ini kaum kafir ya, bisa kafir. Tadi seperti sahabat yang pengen ibadah berlebihan gitu. Nah, insyaallah kalau kita nggak takfir atau kita nggak tasydid, insyaallah kita akan mencapai negeri yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, di ayat ini ada kata-kata walakin kadzabu fa akhadnahum, dan mereka itu mendustakan kerasulan yang telah Allah utus. Bahkan tahu, maka kami siksa. Allah akan siksa. Nah, dalam artian mereka tidak bersyukur. Ketika diberikan nikmat, dia tidak bersyukur. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur dengan aktivitas kebaikan yang kita peroleh hari ini? Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang merdeka ataupun dijajah di Palestina, di Suriah, di negeri-negeri yang lain, di Irania, di semua, mereka pun dianjurkan untuk ibadah gitu ya. Kadang untuk sejenak melepas lelah, harus tidur di alaskan panah dan berantakan langit gitu. Sampai segitunya, sekolah susah, makan susah, mau main susah, pakaian juga, hari-hari itu ya cuma itu saja. Kalau lagu apa itu yang viral, albumnya Atunan Fuli ya, berikan kami masih kecil ya, artinya misalnya. Nah, itu sangat menyedihkan sekali, menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Boleh tuh teman-teman kalau meningkatkan ketakwaan, meningkatkan syukur maksudnya, itu lihat saudara-saudara kita yang sedang jajah, kita memperoleh kebebasan. Mereka tidaknya ganti-ganti maksudnya. Mereka ya mungkin pekan sekali atau 2 hari sekali. Nah, itu insya Allah kita berdoa kalau diri sendiri mencermati lagunya, liriknya, kemudian insya Allah kita akan menangis gitu ya. Bukan menangis nangkung ya. Oh, sama nangis ngantuk saya. Gitu. Maka lihat, pasti akan menimbulkan ketakwaan kita, rasa syukur. Kenapa kita enggan untuk bersyukur? Sejadi karena kita tadi tidak sering jalan-jalan ke rumah sakit. Bagaimana kita akan tahu bagaimana namanya sehat? Kita nggak sering jalan-jalan ke rumah sakit jiwa. Karena pas sekali dosanya pada paparan kali ini kita nggak sering jalan ke penjara. Karena kebebasan kita bisa main, bisa sekolah, bisa kuliah, itu sangat nikmat sekali. Lalu banyak sekali manfaat syukur itu ya, memperkuat kebaikan diri kita sendiri, kemudian meningkatkan percaya diri. Jadinya syukur juga membawa rasa iri, kemudian syukur juga membantu memperkuat hubungan, menyingkirkan emosi negatif dan sebagainya lagi. Kita pernah ya sering melihat
Nanti dia bisa memberikan motivasi pada banyak orang sehingga semuanya termotivasi menimbulkan semangat kembali. Menurut kita mungkin kita nggak bisa mengatakan dia akan bisa bangkit, ya. Tidak bisa, karena udah menyatakan sulit sekali bekerja pekerjaan. Kita pun nggak punya kuota aja sulit, ya kan? Agak berkali. Nah akhirnya ketika kita melihat hal seperti itu, saya lebih baik dari orang lain dalam hal ini pertanyaan. Kita isi sendiri itu saya lebih baik dari orang lain